Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada latihan fisika chapter 8, pertemuan ke-8. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada teori atom. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa dalam mempelajari teori atom dan menyelesaikan permasalahannya. Kita bahas pada soal yang pertama. Besar momentum sudut orbital pada keadaan n sama dengan 4. Maksimum adalah, ini pilihan yang disediakan ya. Momentum sudut orbital adalah pada atom yang berelektron banyak. Maka pada waktu n sama dengan 4 ya, itu L-nya sama dengan berapa? Ketentuan bilangan kuantum n sama dengan 4, maka L-nya sama dengan 3. S-nya sama dengan 0, P-nya sama dengan 1, D sama dengan 2, F sama dengan 3. Maka persamaan yang dimiliki adalah L sama dengan H akar dari L perkalian L ditambah 1. Maka dimasukkan angkanya, H sama dengan akar 3 perkalian 3 ditambah 1. Ini adalah akar 12 ya. Maka akar 12 adalah 4 kali 3, maka di akar 4-nya di akar adalah 2, sehingga ketemunya adalah 2H akar 3. Jadi yang diperbolehkan pada n sama dengan 4, momentum orbitalnya, momentum sudut orbitalnya adalah 2H akar 3. Ini yang harus kita pahami ya, untuk mengetahui pada atom yang berelektron banyak. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Momentum sudut orbital yang tidak mungkin dimiliki ya dalam suatu atom adalah, pilihan A, B, C, D, E sudah tersedia. Sekarang kita ambil persamaan pada soal nomor 1 ya. Jadi pertanyaan momentum sudut orbital elektron yang tidak mungkin. Maka kita ambil persamaan seperti pada soal nomor 1 ya, bahwa L sama dengan H akar dari L perkalian L ditambah 1 ya. Maka kalau L-nya 0, maka ini juga akan hasilnya 0, maka L-nya sama dengan 0. Berarti nomor 1 sesuai ya. Kemudian kalau L-nya sama dengan 1, maka ini adalah 2 kali 1, maka L-nya adalah H akar 2. Yang B juga sesuai. Kemudian pada waktu L sama dengan 2, maka ini adalah 3 kali 2 adalah 6 ya. Maka H akar 6 berarti ada ya. Kemudian kalau 3 ya, L sama dengan 3, maka ini adalah 4 kali 3, 12. Maka adalah 2H akar 3. Ini akar 12. Maka ini akar 10 ya. Nah, kita buktikan yang E. Kalau seandainya 7, maka L-nya adalah ini 7 ditambah 1, 8 kali 7. Maka ketemunya adalah ya, sebenarnya ini 56 ya. Maka 14 kali 4 ya. Maka dengan demikian 2H akar 14. Jadi yang tidak mungkin ya, ini sudah akar 12 tadi. Maka yang tidak mungkin adalah yang D. Jadi yang lain memungkinkan demikian. Bisa dilakukan pada suatu atom pada elektron banyak ya.
Jadi jawabannya adalah yang D, yang tidak mungkin. Ini cara membuktikannya satu per satu. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Dalam spektrum pancaran atom hidrogen, rasio antara panjang gelombang untuk radiasi N sama dengan 2 ke N sama dengan 1 terhadap radiasi Balmer, yaitu dari N sama dengan 3 ke N sama dengan 2 adalah, ini pecahan-pecahan dari perbandingan antara 2 ke 1 dengan 3 ke 1, 3 ke 2. Kita bahas bersama-sama ya. Maka N sama dengan 2 ke N sama dengan 1, kemudian N sama dengan 3 ke N sama dengan 2, maka perbandingan panjang gelombangnya adalah lambda 21 dibanding dengan lambda 32 sama dengan berapa. Ini persamaan yang diinginkan, yaitu sebagai persamaan Balmer ya. Maka ya, kita ambil konstantanya dari sini ya. Lambda dikalikan dengan R, kemudian disamakan penyebutnya, dibalik menjadi N1 kuadrat dikalikan N2 kuadrat dibagi N2 kuadrat dikurangi dengan N1 kuadrat. Maka lambda 21 dikalikan dengan R adalah N1 kuadrat dikalikan N2 kuadrat dibagi N2 kuadrat dikurangi N1 kuadrat. Jadi 1 kuadrat kali 2 kuadrat ya, berarti 4 ya. 4 dikurangi 1 adalah 3. Maka menemukan bilangan pecahannya ya dari konstanta ini adalah 4/3. Kemudian kita lihat pada lambda 23 dikalikan dengan R, maka ini adalah 2 kuadrat 4, kemudian ini adalah 9 ya. 9 kali 4 36 ya. Maka 9 kali 4, maka 9 dikurangi 4 maka 5. Jadi bilangan pecahannya adalah 36/5. Baru dibandingkan lambda 21 dibanding dengan lambda 32 sama dengan 4/3. Kalau dibagi kemudian menjadi perkalian dibalik ya, maka dikalikan 5/36. Jadi hasilnya 1/3 kali 5/9. Maka perbandingan lambda 21 dengan lambda 32 disimpulkan adalah 5 dibanding 27. 5 dibanding 27, yaitu jawabannya adalah yang A. Jadi beginilah cara membandingkannya ya, supaya kita lebih mudah kita ambil ya, disamakan penyebutnya. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Bila transisi elektron dalam orbit atom hidrogen ya, maka frekuensi terbesar terjadi jika elektron berpindah ya, 2 ke 1 ya, 3 ke 2, 4 ke 3, 4 ke 2 ya, 5 ke 2. Sebenarnya untuk frekuensi terbesar pada transisi elektron itu yang terjadi sebenarnya pada kelipatan 1, tetapi untuk N ya, pada deret Lyman yang terbesar ya. Karena di sini ada 1 ya. Jadi jawabannya sebenarnya yang A. Kita buktikan ya. Frekuensi terbesar dari 5 pilihan jawaban ya. Maka ya, ini adalah bilangan pecahan yang diinginkan untuk mengisi dari kelima jawaban tersebut dengan X sama dengan, ya kita umamakan X sama dengan 1/N1 kuadrat dikurangi 1/N2 kuadrat. Sekarang kita hitung pada ya 2 ke 1. Maka X-nya adalah 3/4. Ini 1, ini 2 kuadrat. Maka 4 dikurangi 1. 3/4.
Jadi bilangan pecahnya adalah 3/4. 3/2. Ya. Ini 1/4, ini 1/9. Itu. Maka 9 dikurangi 4, 5. Kemudian 9 dikalikan 4, 36. Maka X32, 5/36. Kemudian 4/3. Ya. Maka ini ya 4/3. Ini adalah 9, ini adalah 16. 16 kali 9. Ya. 144. Ya. Nah, 144. Maka ini 16 dikurangi 9 adalah 7. Maka bilangan pecahnya adalah 7/44. Sekarang ya 4/2. Maka ini ya 4/2 ini adalah 1/4, ini 1/16. Nah, itu. Maka dibuat per 16, maka ini 4. Gitu. Ya, 4 dikurangi 1. Pecahnya adalah 3/16. Kemudian yang terakhir, ya, N sama dengan 5 ke N sama dengan 2. Maka ini 1/4, ini adalah 1/25. Ya. Maka ini 25 dikurangi 4. Kan itu. Pecahnya adalah 21/100. Maka dari pecahan ini yang terbesar adalah 3/4. Maka X21 lebih besar daripada X52. Ya. Lebih besar daripada X42. Kemudian lebih besar daripada X32. Dan lebih besar daripada X43. Artinya frekuensi yang terbesar kesimpulannya adalah F21 lebih besar dari F52, lebih besar dari F42, lebih besar dari F32, lebih besar dari F43. Jadi kesimpulannya adalah pada deret Lyman, ya. Baru deret Balmer yang ini, ya. Baru deret Balmer. Itu yang diinginkan pada soal nomor 4. Kita lanjutkan. Jawabannya yang A. Soal nomor 5. Tingkat-tingkat energi atom hidrogen dapat dinyatakan dalam bilangan kuantum utama N. Suatu konstanta negatif E0. Ya. Melalui persamaan, ini adalah persamaan yang kita cari adalah persamaan energi elektron pada lintasan ke N dengan konstanta E0 bertanda negatif. Kita buktikan persamaan ini ya. Jadi E0-nya itu sama dengan negatif 36 eV. Berapakah N-nya? En-nya? Maka kalau E0 sama dengan E1 negatif 13,6, maka ini boleh dikatakan menggunakan E0 ya. Sehingga persamaannya negatif 13,6 dibagi dengan N kuadrat. Negatif 13,6 adalah E0. Maka ya, negatif dikalikan negatif E0 dibagi dengan N kuadrat. Kan itu. Ya, maka hasilnya adalah E0 dibagi dengan N kuadrat dalam satuan EV. Di sini konstantanya bertanda negatif, maka hasilnya positif. Jadi soal nomor 5 sederhana, kita hanya ingin merubah persamaan bahwa 13,6 itu bertanda negatif. Ya, maka negatif 13,6 sama dengan N0 sehingga N0 dibagi dengan N kuadrat. Kita lanjutkan pada soal nomor 6. Jawabannya yang E. Ya. Kita ambil soal nomor 6. Ya. Sebuah atom memancarkan radiasi dengan panjang gelombang lambda. Ketika sebuah elektron melakukan transisi dari tingkat energi E2 ke E2 dan E1, manakah dari persamaan berikut yang menyatakan hubungan lambda E1 dan E2? Ya. Ini harus kita buktikan persamaannya. Ya. Maka dengan demikian, ya. Jadi ini keterangannya dalam soal berapakah lambdanya. Ya. Maka E sama dengan
E2 dikurangi dengan E1. Ya, sehingga E ini adalah energi foton itu sama dengan HF, sama dengan E2 E1 dikurangi E2. Maka HC per lambda, karena di sini yang disuruh membuktikan adalah lambda. HC per lambda sama dengan E2 dikurangi dengan E1. Maka persamaan panjang gelombangnya adalah HC dibagi E1 dikurangi dengan E2. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita hanya ingin membuktikan dari persamaan ini, ya, menemukan bahwa lambda sama dengan HC dibagi E1 dikurangi E2. Mudah ya. Nah, kita lanjutkan pada soal nomor 7. Jika R adalah konstanta Rydberg, maka panjang gelombang yang dipancarkan dari elektron yang berpindah dari kulit N ke kulit K. Kulit K itu kulit dasar, ya, maka ngitungnya yaitu KLMN. Itu berarti N adalah kulit yang keempat. Maka pembahasannya kulit N adalah 4, ke kulit K adalah 1. Berapakah panjang gelombangnya? Dinyatakan dengan besaran R, ya. Maka 1 lambda sama dengan R, ya. Perkalian dari 1 per N1 kuadrat dikurangi 1 per N2 kuadrat sebagai persamaan Balmer. Maka, ya, nah, ini adalah NK kuadrat, ya. Ini adalah N besar dikuadratkan. Maka dengan demikian, ya, itu sama saja 1 dikurangi 1/16. Ya. 1 per 4 kuadrat 1/16. 16 dikurangi 1. Maka harganya adalah 1 dikurangi 1/16. Hasilnya 15/16. Kemudian dibalik persamaannya, maka lambda sama dengan 16 dibagi 15R. Jadi jawabannya adalah yang D. Setelah ketemu seperti ini baru dibalik persamaannya menjadi, ya, lambda sama dengan 16 dibagi dengan 15R. Ini yang kita inginkan. Kita lihat pada soal nomor 8. Spektrum air raksa mengandung garis 43 nanometer, ya. Nano itu 10 pangkat negatif 9 di dalam daerah biru. Jika tetapan Planck 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 Joule sekon, hitunglah selisih tingkat energi, ya, di dalam atom yang ditimbulkan pada garis tersebut. Kita tidak usah bingung di sini karena ada kalimat selisih, ya, yang diketahui hanya satu panjang gelombang. Maka dengan demikian kita bahas bersama-sama lambdanya 43 nanometer, 43 kali 10 pangkat negatif 9 meter dengan tetapan Plancknya 6,6 kali 10 pangkat negatif 13 Joule sekon. Ya, kecepatan cahaya sudah hafal kita, ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Berapakah energinya? Nah, maka ini sama dengan HF. Energi foton sama dengan HF atau sama dengan HC per lambda. Karena yang diketahui adalah lambda, maka harus kita gunakan HC per lambda. Maka 6,6 kali 10 pangkat negatif 34, ya, dikalikan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 43 kali 10 pangkat negatif 9. Hasil yang atas adalah 19,8 kali 10 pangkat negatif 26, ya, dibagi 43 kali 10 pangkat negatif 9. Maka hasilnya 0,46 kali 10 pangkat negatif 17 dalam satuan Joule. Atau 4,6 kali 10 pangkat negatif 18 Joule. Jadi
kalimat selisih ini hanya menjebak saja, tetap energi foton sama dengan Hc per lambda. Itulah keseluruhan yang dibicarakan pada kesempatan kali ini dari nomor 1 sampai nomor 8. Semoga kita bisa memahami soal-soal yang sudah kita bicarakan bersama-sama. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.